Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian masih tetap semangat dan sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar belajar hari ini ilmu yang kalian peroleh dapat kalian terima dengan baik dan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang kita buka bab 4, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bab ini ada 3 submateri. 1, materinya yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat. 2, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, materinya perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu keberagaman dalam masyarakat. Dalam submateri ini ada 5 pembahasan. Lima pembahasan. Yang satu, pertama itu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kedua, keberagaman suku. Ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Keempat, keberagaman ras. Dan kelima, keberagaman antar golongan. Mana tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mampu memahami dan menunjukkan sikap empati terhadap sesama, serta memahami dan menunjukkan sikap hormat kalian dan patuh terhadap orang tua dan guru-guru kalian. Sebelum kita mulai belajar, biar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu nasional yang terkait dengan materi kita, yaitu lagunya Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Bisa kita mulai? 1, 2, 3. Itulah
Semangat ya, dan semangat kalian. Oke, kita mulai. Pembahasan yang pertama, faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu apa arti keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di dalam berbagai bidang, seperti perbedaan suku, ras, agama, keyakinan sosial, budaya, dan ekonomi. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari 34 provinsi dan kurang lebih 17.000 pulau serta 260 juta jiwa penduduknya. Keberagaman tersebut yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan negara Indonesia dan potensi bangsa yang patut kita syukuri. Namun, keberagaman itu juga menjadi tantangan karena akan ada timbulnya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berkelebihan yang dapat merusak persatuan dan mengancam keutuhan NKRI. Karena itu, untuk mewujudkan kerukunan dilakukannya musyawarah dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati sebagai satu kesatuan yang utuh dan berdaulat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh satu, letak strategis wilayah Indonesia. Kita tahu Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua Asia dan benua Australia, yang menjadi jalur perdagangan internasional yang akan membawa pengaruh kebudayaan, ras yang kemudian menetap di Indonesia. Akibatnya, keberagaman ras, agama, dan bahasa di Indonesia. Kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah. Setiap masyarakatnya mengembangkan kebudayaannya mereka masing-masing sesuai dengan kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut akan mengakibatkan perbedaan masyarakat dan kekayaan alam. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, dan keseniannya. Dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana akan membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Meskipun jarak dan kondisi yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas akan menjadi penyebab keberagaman di Indonesia. Dan yang terakhir, faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri, seperti masyarakat di daerah pedalaman. Itulah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Lanjut, pembahasan kedua yaitu keberagaman suku. Suku bangsa disebut juga dengan etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri yang mendasarkan
membedakan suku bangsa satu dengan bangsa lain adalah satu bahasa daerahnya, adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, kesenian daerah, dan tempat asalnya. Contoh beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa, contohnya ada suku Jawa, Sunda, dan Baduy. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Sulawesi, contohnya ada suku Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di Maluku, ada suku Ambon. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali dan Lombok, serta suku Bima. Di Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Lanjut pembahasan ketiga, yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama di Indonesia disebabkan oleh bangsa lain yang berdatangan untuk berdagang di Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam tentu kalian tahu beribadahnya di masjid. Kristen dan Katolik beribadahnya di gereja. Hindu beribadah di pura, Buddha beribadah di wihara, Konghucu beribadah di kelenteng. Lanjut, pembahasan yang keempat, keberagaman ras. Ras berasal dari bahasa Inggris yaitu race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 2008 menyatakan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ras yaitu golongan bangsa yang berdasarkan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, ada hitam, ada putih, ada sawo mateng, bentuk rambut, ada keriting, lurus, bentuk muka, lonjong, panjang, oval, ukuran badan, pendek, tinggi, warna mata atau bentuk mata, sipit, hitam, matanya hitam, mata biru, dan garis keturunan. Beberapa ras yang ada di Indonesia yaitu satu ras Malaya Mongoloid. Kita jumpai ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua, ras Melanesoid. Kita jumpai ada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Itu ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat, ras Kaukasoid. Ras ini biasanya dari orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Lanjut pembahasan kelima, yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakat. Menurut Syarif Muiz tahun 2008, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kalau secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat tanah air Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian materi Ibu. Tugasnya coba kalian buat video yang menjelaskan tentang salah satu daerah yang ada di Indonesia. Isinya yaitu mengenai sukunya, adat istiadatnya, bahasanya, pakaian adatnya, makanan khasnya, dan sebagainya. Tugas tersebut kirim ke email Ibu. dinapriatiningtyas1601@gmail.com. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.